Perkenalkan, nama saya Husni Asmi dengan NIM 222160005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan merupakan segala upaya yang dilakukan dalam memanfaatkan ruang atau lahan yang masih ada di perkotaan, meliputi lahan pekarangan, pagar, bahkan dinding serta atap suatu bangunan guna menghasilkan produk-produk pertanian, mulai dari budidaya hingga pemasaran atau dikonsumsi secara pribadi. Pertanian perkotaan bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan pendapatan. Dalam pertanian perkotaan, ada 3 langkah yang harus dilakukan supaya pertanian perkotaan ini bisa berjalan secara lancar. Yang pertama yaitu memberikan penyuluhan bagaimana cara meningkatkan kualitas produk. Perlunya penyuluhan dalam pertanian perkotaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pertanian perkotaan. Yang kedua yaitu transplantasi manajemen. Ini dilakukan untuk membantu meningkatkan efisiensi produk, mengurangi risiko, dan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga yaitu jaminan pasar, agar produsen menjual hasil produksinya, hasil panen, sehingga menjadi sumber pendapatan. Adapun prinsip dasar model pertanian perkotaan diantaranya harus hemat lahan, memperhatikan estetika. Yang kedua yaitu proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, kemudian komoditas bernilai ekonomi dan biaya saing. Keempat, dukungan inovasi teknologi maju. Ada beberapa subsistem budidaya tanaman yang ada dalam pertanian perkotaan. Yang pertama yaitu vertikultur. Teknik budidaya di lahan sempit dengan cara vertikal yang menggunakan wadah seperti talang, paralon, atau bambu. Tanaman yang cocok ditanam dalam sistem vertikultur seperti bayam, sawi, seledri, kangkung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hidroponik. Hidroponik sudah banyak dikenal di beberapa kalangan masyarakat, di mana hidroponik ini adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tanam. Hidroponik terbagi atas 3 media tumbuh, yaitu kultur air. Akar tanaman terendam dalam larutan nutrisi. Kedua, hidroponik kultur agregat yang menggunakan media seperti kerikil, pasir, arang, atau sekam. Yang ketiga yaitu NPT, di mana larutan nutrisi dilarutkan secara tipis di atas akar. Yang ketiga yaitu aquaponik. Aquaponik yaitu sistem budidaya yang menggabungkan budidaya hewan dengan tumbuhan. Yang ketiga yaitu wall gardening, yaitu termasuk dalam budidaya tanaman vertikultur yang memanfaatkan seperti tembok atau dinding sebagai tempat menempelnya modul tanaman. Dalam pertanian perkotaan, jenis tanaman dapat dibagi berdasarkan dengan dataran yang ada di perkotaan, seperti dataran rendah. Tanaman yang cocok di dataran rendah seperti terong, cabai, gambas, kacang panjang, bayam, kangkung, bawang merah, dan lain sebagainya. Sedangkan lahan perkotaan dalam dataran menengah atau dataran tinggi yang cocok untuk tanaman di dataran tinggi yaitu ubi, wortel, selada, seledri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komplement pertanian perkotaan yang potensi untuk dilakukan. Yang pertama yaitu budidaya tanaman pangan di lahan kosong perkotaan. Pemanfaatan lahan kosong di kawasan perkotaan biasanya menggunakan bedengan
atau ditanam secara langsung. Dalam pemanfaatan lahan kosong memiliki keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulannya yaitu mengoptimalkan lahan dan sumber daya alam yang tersedia di lahan kosong, menghasilkan bahan pangan, mengurangi polusi udara. Adapun kelemahannya yaitu bersifat sementara karena rentan terhadap penggusuran, keamanan lingkungan tidak terjamin, rentan terhadap polusi. Yang kedua yaitu pertanian organik. Konsep pertanian organik menekankan pentingnya menggunakan bahan organik sebagai pengganti pupuk kimia, seperti sisa sayuran dan air cucian beras. Dalam pertanian organik terdapat keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu tidak lagi menggunakan pupuk kimia, tanaman hasil organik memiliki rasa yang cenderung manis. Kelemahannya yaitu pengendalian hama yang dilakukan secara manual. Karena adanya serangan hama, maka keadaan tanaman organik tidak semulus dengan non-organik. Yang ketiga yaitu aquaponik, yaitu sistem budidaya dengan menggabungkan budidaya hewan dengan tumbuhan, di mana penggabungan ini saling menguntungkan karena kotoran ikan akan menjadi nutrisi bagi tanaman dan tanaman sebagai tempat berlindung ikan. Yang keempat yaitu tanaman atap. Fungsi utama tanaman atap yaitu untuk menambah estetika pada lahan yang tidak dimanfaatkan sehingga tercapai ruang terbuka hijau dan membuat iklim mikro menjadi lebih nyaman serta dapat menyerap polusi udara. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanian perkotaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.